panas sekali. Mereka kasih aku obat apa? Kenapa badanku rasanya tidak enak? Gerah banget. Demi paksaku nurut. Kakek tega bius aku. Karena kakek yang atur, aku akan kabulkan keinginannya. Julian, 6 tahun kemudian, Bella Putri Juliana. Kesempatan tidak datang setiap hari. Ayo dibeli mumpung ada. Oh, beli 2 gratis 1 bunga. Jual ubi bakar. Wangi sekali. Siapa 2 anak itu? Kenapa mereka mirip sekali dengan Anda? Benar-benar mirip. Tapi anak siapa mereka ini? Ubi bakar. Masih kecil sudah cari uang. Orang tua mereka serakah. Benar-benar tidak manusiawi. Benar. Blake, Bella. Ibu, Kenapa jualan ubi lagi? Juliana, ibu Blake dan Bella. Siapa dia? Kenapa rasanya? Aku pernah melihatnya di suatu tempat. ibu, lihat aku dan adik jualan banyak hari ini. Ya, Bu. Ibu terlalu berat membesarkan kami sendirian. Kalau jual lebih banyak, Ibu bisa santai sedikit. Kalian anak baik? Maafkan ibu, Blake dan Bella. Ibu tak tahu siapa ayah kalian. Kalau ibu bisa menemukannya, mungkin kalian tak perlu menderita bersama ibu. Aku tidak capek. Aku senang sekali. Kalau sudah besar, kalian bisa bantu ibu ya. Oke? Iya. Sekarang kerjakan PR kalian. Ayo. Jadi dia, ibu tunggal. Aku salah paham padanya. Dasar anak nakal. Tahun baru sebentar lagi. Mana pacarmu? Mana cicit-cicitku? Aduh, kakek. Jangan panggil aku kakek. Kamu itu bosku. Kalau tahun ini kamu tidak bawa pacar, siap-siap saja pungut mayatku. Tuan Besar Murphy, desak Anda menikah lagi. Tepat. Di mana aku bisa carikan cicit buat dia. Aku tidak bisa menyulapnya begitu saja. Aku punya ide. Siapa dia? Kenapa dia terasa tak asing? Masih ada ubi bakar. Aku beli semua. Cobalah, cicipi dulu. Ini. Apa seenak itu? Rasanya benar-benar nikmat. Enak sekali. Ini untukmu. Ini untukku. Ya, terima kasih sudah membeli ubiku. Selamat tahun baru. Semoga paman makin ganteng. Thanks. Paman ini baik sekali. Ku harap dia jadi ayahku. Begini, ada yang ingin ku minta tolong. Apa? Aku harap kamu bisa pura-pura jadi pacarku. Dan anak-anakku. Aku harap kamu bisa pura-pura jadi pacarku dan anak-anakku. Apa dia sudah gila? Sampai punya ide gila begitu. Pura-pura jadi pacarmu. Kenapa kamu... Tenang saja, aku bukan orang jahat. Karena tahun baru sebentar lagi, aku cuma perlu menghadapi keluarga aku. 300.000 sebulan. Bagaimana? 300.000? Mama, nanti kalau kita kaya, Mama nggak perlu kerja keras lagi kan? Aku kuat hidup susah, tapi Mama jangan. Benar juga, uang sekolah Blake dan Bella belum terkumpul. Kalau ada 300.000, aku tak perlu khawatir lagi. Aku setuju. Wah, Mama cantik sekali, seperti bidadari. Maaf, aku tidak terbiasa pakai sepatu ini. Apa aku tidak usah pakai sepatu hak tinggi? Aturanku tidak sebanyak itu. Menyuruhmu berakting denganku saja sudah cukup merepotkan. Kalau tidak bisa pakai hak tinggi, tidak usah dipakai. Dia baik sekali.
Kalau ayah anak-anak juga sebaik ini, pasti bagus sekali. Dasar anak nakal. Hari ini batas waktumu. Kalau tidak bawa seseorang, kakek-kakek. Tenang, cicit kakek bersamaku. Hari ini ku bawa mereka temui kakek. Blake, Bella, kita mulai akting. Panggil aku. Mereka panggil aku Papa. Mereka tak mau Papa. Papa, kami paling sayang, Papa. Papa, apa begini aktingnya? Ya, nanti ikuti rencananya. Jangan takut, akting bagus. Papa kasih hadiah 100.000. Oh, Papa, kami janji selesaikan misi. Aku punya cicit Murphy, kakek Percival. Aku punya cicit. Ini bukan mimpi, Vince. Paman Percival, beritahu dapur. Ganti semua hidangan dengan makanan kesukaan anak-anak. Akuisisi 2 mal. Bawakan semua pakaian anak dan mainan padaku. Akuisisi beberapa perusahaan animasi. Kartun yang disukai cicitku. Suruh mereka produksi sebanyak mungkin. Baik, saya akan segera laksanakan. Ayah, Percival kan selalu melajang. Leslie Bibi Percival. Anak-anak ini jangan-jangan palsu. Percival memang sembrono. Beraninya dia menipumu. Kalau dia berani menipuku, akan kupatahkan kakinya dan mengusirnya dari keluarga kita. Apa kau gugup? Aku tidak gugup. Jangan khawatir, bos. Tuan Besar, Mereka sudah sampai. Bocah nakal itu berani menipuku. Lihat bagaimana aku memberinya pelajaran. Kakek buyut. Ada apa ini? Persis seperti bocah nakal itu waktu dia masih kecil. Apa kau kakek buyutku? Apa? Kakek buyut. Blake, Bella, Halo, kakek buyut. Bagus. Sini, kakek peluk. Ayah, 2 anak ini jelas-jelas palsu. Jangan sampai tertipu oleh mereka. benar. Percival selama ini lajang. Tiba-tiba muncul 2 anak. Menurutku, mereka penipu bayaran. Apa yang terjadi? Bocah. kakek ini cicitmu. Aku tak bercanda soal ini. Oh, belum tentu. Ayah harus benar-benar buka mata. Mengerti? Papa, mata kakek buyut mirip sekali dengan mata kami. Benar, 2 anak ini mirip sekali dengan Percival. Mata mereka bahkan identik. Mana mungkin mereka palsu? Dia bilang mata, aku juga bilang mata. Mata mereka memang mirip, tapi belum tentu mereka anaknya. Trik penipu sekarang sangat canggih. 2 anak ini jelas bukan keturunan keluarga Shi. Paman bilang bukan. Mana buktinya? Aku lakukan ini demi ayah. Ayah sudah tua. Kau tega menipunya. Di mana nuranimu? Ayo pergi. Kakek buyut aja kalian makan. Oke, Lewat sini. Kita harus bagaimana? 2 bocah ini pasti penipu. Bisa kita lakukan apa? Yang asli tak bisa dipalsukan. Dan yang palsu tak bisa jadi asli. Kalau mau bongkar kedok Percival, itu tak sulit sama sekali. Makan. Tahunya cuma makan. Nikmati makanan ini, kalian tidak akan dapat lagi. Sini Bella, ayo, duduk di sini. Blake, duduklah. Duduk di sini. Kenapa berdiri? Duduk. Ya, aku duduk. Semuanya, silakan duduk. Mama, tempat makan ini bahkan lebih besar dari rumah kita. Mama, baunya harum sekali. Mama, Hei, Sudahlah, kita semua keluarga di sini. Tidak perlu sungkan. Ayo mulai. Ayo makan. Mama, bagaimana cara memakannya? Ini steak, cuma lihat di TV. Katanya mahal sekali, Mama juga nggak tahu cara makannya. Tidak apa-apa, makanan cuma isi perut. Tidak masalah pakai apa. Mama, ayo makan pakai sumpit. Blake benar, pakai sumpit saja.
Dasar kampungan. Makan makanan barat pakai sumpit. Dia pikir dia sedang makan jajanan pinggir jalan ya. Memalukan sekali. Steak semahal ini. Tadi makan dengan cara murahan. Sayang sekali sapinya. Juliana, kau lahir di keluarga kaya mana? Kenapa makan steak saja tidak bisa? Keluarga kaya? Pasti dari kampung. Kamu sudah mendompleng keluarga Shi, tapi tak bisa jadi elit. Orang rendahan tetaplah rendahan. Kami sungguh bukan penipu. Oh ya? Dari mana asal dua anak ini? Jangan-jangan mereka anak dari sembarang pria. Pikirkan baik-baik. Menipu keluarga Shi bisa bawa kamu ke penjara. Ada apa? Tidak apa-apa. Mungkin aku sudah memalukanmu. Daging ini rasanya lebih enak kalau dimakan pakai sumpit. Bagaimana menurut kalian? Percival, kamu tidak mempermalukan keluarga Shi. Kalau tersebar, reputasi keluarga Shi. Dibandingkan perawatan makan, kesopanan dalam berbicara adalah keanggunan sejati. Bibi, bagaimana menurutmu? Kamu, Cara makan unik harus dicoba. ayah, Makan daging dengan lahap begini sungguh memuaskan. cepat makan ayah. Makan pakai sumpit itu memuaskan. Tepat. Kenapa harus kaku dengan aturan? Lakukan yang bikin senang. Makan pakai sumpit enak. Ya ampun, mereka bahkan sangat mirip saat makan. Sepertinya mereka benar-benar cicitku. Beritahu semua orang di keluarga Shi untuk pulang makan malam reuni di malam tahun baru. Aku akan memperkenalkan dua cicitku secara resmi. Baik, Tuan. Memperkenalkan, mungkin dia ingin beri saham atas namanya kedua anak haram ini. Identitas kedua. Anak belum dipastikan. Tepat, mereka ke sini untuk menipu uang. Keluarga Shi akan rugi besar. Memalukan kalau hal ini tersebar. Cukup. Sudah diputuskan. Blake, Bella, sini. Kemarilah. Sini. Sekarang kalian tinggal di rumahku. Beberapa hari lagi, aku akan beri kalian kejutan besar. Oke, terima kasih, kakek buyut. Kalau ayah kasih saham ke anak haram, kita tidak dapat apa-apa. Buru-buru, serunya baru dimulai. Kamu punya rencana? Aku sudah temukan informasi Juliana. Dia cuma penjual ubi. Kedua anaknya pasti bukan keturunan keluarga Shi. Aku sudah kirim rambut mereka ke pusat identifikasi. Aku sudah minta mereka pastikan laporannya akurat. Saat itu tiba. Di makan malam tahun baru, ayah pasti akan murka. Percival tinggal menunggu, diusir dari keluarga Shi. Ini, minumlah pelan-pelan. Kamu tidak apa-apa. Kakak, kalau bos ayah kita pasti menyenangkan. Dia orang baik. Ibu tak perlu kerja keras lagi. Aku punya ide. Nanti kita lakukan begini saja. Maaf, kalau bukan karena membantuku bersandiwara, kamu tidak perlu sekamar denganku. Aku dibayar untuk menyelesaikan masalah. Ini pekerjaanku,
Bos, tidak perlu sungkan. Ibu, hujan turun. Ayah, aku tak. Bisakah temani aku tidur? Dua anak ini sungguh kasihan. Kalau mereka tidak sedang mengantuk, mereka tidak akan salah mengira aku ayah mereka. Ayah akan tidur sama kalian. Ayo, kita tidur. Tidur. Iya Tuhan, kok aku bisa tidur di pelukannya? Tadi, aku cuma menidurkan Bella. Kok jadi begini? Oh, maaf. Semalam aku ketiduran. Tapi tenang saja. Aku tidak melakukan apa-apa. Iya, tidak apa-apa. Aku juga tidak sengaja ketiduran. Ibu, kami sudah cuci muka dan ganti baju. Oh ibu, aku dan kakak bisa urus diri sendiri. Mulai sekarang, ibu harus lebih banyak istirahat. Jangan selalu khawatirkan kami. Blake dan Bella, kalian pintar sekali. Bukankah ini gelang tali merah yang dulu hilang? Kok ada di sini? Punyaku. Aku sudah mencarinya selama 6 tahun. Aku bahkan tidak tahu dia ada di mana. Pasti cuma kebetulan. Cuma gelang tali merah. Ada banyak yang mirip di luar sana. Kalau begitu aku ganti baju dulu. Oh, terima kasih. Pusat identifikasi. Malam ini makan malam tahun baru. Apa hasil tesnya bisa keluar? Laporannya sudah keluar. Aku harus segera serahkan ke Tuan Morphy. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Semoga banyak rezeki tahun ini. Kakek buyut, Blake, Bella. kakek buyut. Bagaimana mereka bisa mirip sekali dengan Percival? Apa yang sedang kau bicarakan? Percival melajang sejak lahir. Tak pernah didekati nyamuk betina di sekitarnya. Mana mungkin dia punya anak sebesar ini? Benar juga. Kakek buyut, selamat tahun baru. Selamat tahun baru kakek buyut. Selamat tahun baru. Kakek buyut. Tidak mungkin. Mereka anak Percival. Ya ampun. Kerjanya efisien. Baru beberapa hari sejak kita bertemu. Anak-anak ini sudah besar. Selamat tahun baru, kakek buyut. Semoga kakek buyut selalu sehat dan makan lahap seperti boneka Roly-Poly yang tak pernah jatuh. Oh, terima kasih. Ucapan terbaik hari ini. Kakek buyut, ini hadiah yang aku siapkan untukmu. Semoga kau menyukainya. Blake, kakek buyutmu suka batu giok dan kaligrafi. Ini terlalu jelek. Dia pasti tidak akan menyukainya. Tidak tahu aturan. Berani kau? Kasih barang itu padanya. Ayo, beritahu kakek buyut isinya. Ini obat tradisional. Kakakku bilang kau sedikit batuk. Cium aroma herbal ini akan merasa lebih baik. Oh. Benar sekali. Terima kasih. Sudah memberiku hadiah yang begitu indah. Niat di balik hadiah yang penting, bukan nilai uangnya. Tidak semuanya bisa diukur dengan uang. Bibi, bukankah begitu? Siapapun bisa mencoba mencari muka. Aku juga bisa melakukannya saat masih kecil. Semuanya, ini malam tahun baru. Aku ada kabar baik untuk kalian. Aku, Murphy punya cicit. Aku tak percaya. Mereka anak-anak Tuan Percival. Luar biasa. Aku putuskan alihkan 20% sahamku, 10 villa, dan 2 perusahaan mainan kepada mereka. Apa? Ayah, kau gila. Kau akan menyerahkan keluarga Shi, kedua anak haram ini? Jangan sebut mereka anak haram. Bibi, itu anak aku. Kau butuh bukti untuk ucapanmu. Bukti. Ini buktinya. Ayah, lihat. Aku sudah menyelidiki latar belakang Juliana. Dia hanya penjual ubi manis. Kedua anak ini adalah anak haramnya dengan orang lain. Kau sama sekali tidak boleh tertipu.
Jelaskan maksudmu. Apa yang sebenarnya terjadi? Kakek, latar belakang Juliana memang sederhana. Tapi dia baik hati dan berkepribadian kuat. Bagiku, dia yang terbaik. Kakek, apa kakek juga hanya peduli soal latar belakang keluarga? Ini pertama kalinya ada orang yang membelaku seperti itu. Bibi, Juliana jual ubi. Tapi itu tak buktikan Blake dan Bella bukan anak kandungku. Kamu Percival. Berhenti berdalih. Ku sudah melakukan tes DNA. Hasilnya sedang dalam perjalanan. Apa? Gawat, aku tidak bisa menyembunyikannya lagi. Pak Sopir, tolong lebih cepat. Baik. Aku harus serahkan laporan ini secepatnya. Tuan Murphy. Dasar bajingan, kamu berani membohongiku. Akan kupatahkan kakimu. Oh, ayah. Kakek, Lihat ayah marah. Hasil tes DNA tiba. Tak lihat kamu menyangkal? Beraninya kalian pura-pura jadi anak keluarga kami. Tunggu saja laporannya datang. Kalian akan masuk penjara. Benar, ayah jangan maafkan Percival. Ayah hampir alihkan saham kedua anak haram ini. Kurasa mereka kesini untuk menipu saham ayah. Dasar tidak tahu malu. Aku tidak begitu. Aku hanya... ada masalah. Lampiaskan padaku. Ini tak ada hubungannya dengan dia. Kakek buyut, kami sungguh tidak mengincar saham. Kakek buyut, percayalah pada kami. Kami sungguh bukan orang jahat. Kami sangat menyukai kakek buyut. Dasar anak haram, untuk apa kalian berpura-pura? Apa kalian pikir dia begitu mudah ditipu? Hasil tes DNA akan tiba sebentar lagi. Kita lihat bagaimana kalian akan mengelak nanti. Sudah datang, laporannya sudah sampai. Tuan, laporannya ada di sini. Ayah, sudah kubilang mereka bukan? Ayah masih tak percaya padaku. Lihat. Juliana cuma penjual ubi. Penjual ubi. Masih mau punya anak untuk keluarga Shi. Dia pantas. Apa salahnya berjualan ubi? Dia mencari nafkah dengan tangannya sendiri, hidup dengan kemampuannya sendiri. Itu sesuatu yang patut dibanggakan. Ah, benar. Ibu berjualan ubi dan membesarkan kami. Itu luar biasa. Kami paling sayang ibu. Blake, Bella, terima kasih. Tuan Murphy, Anda belum melihat laporannya. Bagaimana kalau Anda lihat dulu? Apa yang perlu dilihat? Kita sudah tahu hasilnya. Bagaimana kalau kita robek saja? Biar ayah tidak marah. Ah, sudahlah. Aku tak bisa menerima, tapi juga tak bisa menyangkal. Mereka bukan cicitku. Ya ampun, sayang sekali. Apa? Apa Blake dan Bella cicitku? Aku punya cicit. Harapan tahun baru yang kubuat menjadi kenyataan. Tunggu, identitas cicit tidak bisa dipalsukan. Tapi Juliana ini... Ayah, apa sebenarnya hasilnya? Dia masih belum mengatakannya. Mereka pasti bukan anak kandung Percival. Pengawal. Bawa dua bocah nakal ini. Dan penjual ubi itu keluar dari sini. Aku ingin lihat siapa yang berani. Paman, meski mereka bukan anak kandungku, mereka tetap tamuku. Kediaman keluarga sih, bukan kau yang tentukan. Kakek, maafkan aku. Aku membohongimu. Aku bertanggung jawab penuh atas ini. Ini tak ada hubungannya dengan Juliana. Dan mereka... Ada apa? Dia tak tahu. Blake dan Bella anak-anaknya. Aku harus memikirkannya baik-baik. Jadi kenapa kalau mereka bukan anak kandungnya? Ayah, apa maksudmu? Aku sangat menyukai kedua anak ini. Mereka memberiku banyak kebahagiaan hari-hari ini. Aku suka mereka. Benar-benar suka. Ayah, apakah sudah gila? Sialan. Blake dan Bella ikut pulang denganku. Tinggal di rumahku. Mulai sekarang, aku belikan banyak makanan enak dan mainan seru. Terima kasih kakek buyut. Ibu bilang tak baik makan gratis. Kami tidak bisa menerima. Aku ingin bersama ibu. Kau mendidik anak-anakmu dengan sangat baik. Bagus sekali. Terima kasih. Aku sangat menyukai Blake dan Bella. Aku sangat berharap mereka bisa menemaniku lebih lama. Nona Juliana, kau dan kedua anak ini tinggallah bersama kami di rumah keluarga Shi. Ayah, kau bicara apa? Kau sudah gila. Kau tahu wanita jalang ini hanya mengincar harta keluarga kita. Kau masih diam. Apa kau bersedia? Dia sangat baik. Bos, sudah banyak bantu aku. Biarkan anak-anak habiskan waktu bersama mereka. Sebagai balas kebaikan mereka.
Baiklah, kami ikut. Baik, kita berangkat. Mark, Tuan, segera kirim orang untuk kemasi barang-barang mereka. Siapkan semuanya di rumah untuk Nona Juliana dan anak-anak. Jangan lewatkan satu detail pun. baik Tuan. Ayo, ayo. Iya. Ayo pulang bersama. Ayo. Apa ayah sudah gila? Mereka bukan keluarga Shi. Kenapa dia perlakukan mereka seperti harta karun? Perlu khawatir apa? Yang palsu takkan pernah jadi asli. Selama dia tak rebut hartaku, semuanya akan baik-baik saja. Nona Juliana, bisakah kamu tinggal selama 3 bulan dulu? Anda sangat menyukai mereka. Ini adalah berkah bagi mereka. Saya tidak keberatan dengan apapun. Anak-anakmu kesayanganmu. Kamu besarkan mereka sendirian. Sungguh tidak mudah. Aku minta Percival atur pekerjaan untukmu. Anggap balas waktu dan kebersamaan anak-anak denganku. Baik, Kek. Tidak perlu, Tuan Murphy. Melihat Anda suka mereka, sudah membuat saya senang. Sungguh tidak perlu pekerjaan. Bukan apa-apa. Jangan merasa berhutang budi. Kami hanya memberimu kesempatan untuk bekerja. Apakah kamu bisa membuktikan diri? Masih tergantung padamu. Tapi, Tidakkah kamu ingin memiliki masa depan yang lebih baik? Dan memberikan Blake dan Bella kondisi yang lebih baik? demi Blake dan Bella, aku akan mengatasi kesulitan apapun. Baik, saya pergi dulu. Terima kasih, Tuan Murphy. Istirahatlah, Blake, Bella. Sampai jumpa. Selamat malam, kakek buyut. Tuan, sudah kami periksa. Seperti duga Anda, 6 tahun lalu, di hotel pemandian air panas, orang yang berhubungan dengan Tuan Percival adalah Nona Juliana. Dulu, kita membius Tuan Percival. Juliana lah yang masuk ke kamarnya. Kita kehilangan jejak. Juliana jualan ubi. Ya, Dia besarkan 2 anak bertahun-tahun. Hidupnya tak mudah. Darah, daging keluarga. Jangan dibiarkan di luar. Dengan latar belakang Juliana. Aku kasih dia waktu 3 bulan untuk lihat dia orang seperti apa. Jika dia bisa membuktikan diri di perusahaan, belum terlambat untuk masuk keluarga Shi. tapi kalau dia tamak dan egois, Kasih dia 300 juta, putus hubungan dengan keluarga Shi selamanya. Anda licik, bukan bijaksana. Jangan beritahu bocah itu soal ini dulu. Jaga Juliana di perusahaan. Jangan biarkan orang luar menindasnya. Dimengerti. Sudah disterilkan dan dihangatkan. Silakan gunakan dengan tenang. Ibu, toilet ini bisa bicara? Itu namanya sistem suara pintar. Ibu, air ini sudah panas, tak perlu dimasak. Sistem air panas sentral. Bak besar ini buat apa? Itu namanya batuk. Tuan Muda Black tahu banyak ya? Nona Juliana, biar kami mandikan anak-anak. Oh, tidak perlu. Mereka malu dengan orang asing. Biar aku saja. Terima kasih. Ayo, waktunya mandi. Ibu tidak apa-apa. Ibu tidak apa-apa. Sepertinya kaki ibu terkilir. Ibu, jangan bergerak, kami panggil orang. Blake, Bella, cepat kembali. Bella, pengasuhnya ada di sana. Kami tidak mencari pengasuh, kami mencari bos mengerti. Bos, kok Anda... Apa sakit? Enggak terlalu. Biar kuoleskan obat hari ini. Kalau besok masih sakit, Anda harus ke rumah sakit. Ini pertama kalinya ada orang yang begitu lembut padaku. Dari mana kamu dapat tali merah di pergelangan tanganmu ini? Ini bukan milikku. Aku pakai saja. Berharap pemiliknya lihat dan kasih aku kesempatan tebus. Kebetulan sekali, dulu aku punya tali merah yang persis seperti ini. Benarkah? Ngomong-ngomong, kamu tertarik kerja apa?
Aku cuma lulusan SMA. Jadi petugas kebersihan di sini. Terlalu berat bagiku. Jangan khawatir, biar aku yang atur. Maaf ya, aku harus angkat telepon. Istirahatlah. Selamat malam, bos. Biar saya perkenalkan. Ini Juliana, rekan baru kita dari admin. Hai semuanya, saya Juliana. Dan dia adalah asisten eksekutif Pak Percival. Mari kita sambut dia dengan hangat. Asisten. Sena, jangan bercanda. Bagaimana aku bisa jadi asisten admin? Sudah diatur Pak Percival. Tenang saja. Hah? Asisten ijazah SMA? Tidak ada pengalaman. Kamu pikir kamu siapa? Sok berkuasa banget. Bu Selena setuju. Aku direktur admin. Pegang kendali. Kamu kerabat manajer. Jangan pikir masuk grup She, hidupmu bakal enak. Asal kamu tahu, jangan harap. Bu Selena, cuma modal tampang doang. Dia masih mau jadi asisten Pak Percival. Memangnya dia pantas? Pindahkan dia ke bagian kebersihan. Tapi... Sejak kapan grup She menilai orang dari penampilannya? Halo, Pak Percival. Pak Percival, Halo, Pak Percival. baik atau tidaknya kinerja Juliana tergantung pada kinerja aslinya dan kemampuan belajarnya, bukan penampilannya. Bagaimana menurutmu, Selena? Tapi, Kalau aku dengar omongan seperti itu lagi, akan kutindak sesuai peraturan. baik. Ikut ke ruanganku. Dasar jalang. Mau coba menggoda Percival ya? Jangan harap. Bos, katanya aku bakal jadi petugas kebersihan. Kenapa malah jadi asistenmu? Takut. Tidak. Aku pikir aku orang yang kamu bawa. Kalau kerja aku tidak becus. Nama baikmu tercoreng. Tenang saja. Bakaru, bisa aja kamu jago. Kamu pasti juga bisa melakukan pekerjaan ini dengan baik. Aku percaya padamu. Oke, aku akan mencobanya. Bos, Ada apa? hal yang Anda minta saya selidiki sudah ada sedikit petunjuk. Tapi rekaman CCTV dan catatan hotel hilang. Saya hanya temukan 2 foto ini. Bos ingat siapa ini? Apa dia sedang mencari seorang wanita? Orang yang dia sukai? Cuma tampak belakang. Mana bisa aku mengenalinya? Saya akan introspeksi diri. Bos, kalau begitu saya permisi dulu. Kalau ada yang tidak kamu mengerti, tanya langsung padaku. Serahkan besok. Profilnya. Profil wajahnya. Lumayan cantik. Rajin begadang tiap malam. Tak mengeluh, tak putus asa. Dia makin termotivasi. Bagaimana perkembangannya? Sena belajar cepat. Kuasai tugas utamanya. Teliti. Berpotensi jadi asisten hebat. Juliana. Dia tertidur begitu saja. Kau lihat sendiri dia tertidur. Aku tak bermaksud ambil kesempatan. Apa? Apa maksudnya itu? Jalan sana. Baik, baik.
Juliana, jadi kau benar-benar datang demi Percival. Tunggu saja, akan kuberi kau pelajaran. Rasakan ini. Jangan bergerak. Angkat tangan. Sejak Blake dan Bella datang, Anda terlihat jauh lebih muda. Benarkah? Ya. Beberapa tahun lagi, Anda akan kembali muda sepenuhnya. Mungkin Anda bahkan bisa dapat istri. Anak kandung selalu yang terbaik, tapi ayah bersikap seolah anak orang lain adalah harta karun ayah. Jangan lupa, asal-usulmu. Dasar monster kecil, tak tahu diuntung. Hati-hati. Mereka bisa balik serang. Ayah, aku lakukan ini demi kebaikanmu. Dua bocah nakal ini cari muka padamu. Mereka cuma incar sahammu. Jangan biarkan siapapun membodohimu. Lebih baik usir saja mereka. Lihat. Siapa yang berani? Blake. Bella. Katakan padaku, apa saja yang kalian suka? Akan segera kusuruh orang membelikannya untuk kalian. Terima kasih. Kakek buyut. Oh, Juliana, kau baru bangun sekarang. Jangan bilang kau anggap ini rumahmu sendiri. Dia tidak akan menumpang terus di rumah kita, kan? Maaf, aku kesiangan. Juliana tamu kita. Mau tidur lama? Apa salahnya? Kalian keberatan? Blake, Bella, ayo, main. Oke, Ini apa? harimau. Kalau yang ini? Kelinci. Percival. Dia latar belakangnya rendah, cuma penjual ubi. Mana pantas masuk keluarga kita? Orang seperti dia tinggal di sini saja memalukan. Lebih baik usir saja dia. Tidak usah repot-repot, Bibi. Aku lakukan ini demi kebaikanmu. Baik, lanjut. Ini apa? Tidak Ini? perlu. Ini. Sama sekali. Gabungkan semuanya. Tidak perlu. Sama sekali. Ini benar-benar tak tahu diuntung. Ayo pergi. Benar, aku bisa pulang semalam. Ibu semalam, bos menggendongmu pulang. Ibu tidur nyenyak sekali. Benar ibu, bahkan memeluk leganya dan tak mau lepas. Apa? Bos menggendongku pulang. Kenapa aku tidak ingat apa-apa? Jadi bos membaringkanmu di kasur. Kamu bahkan menggenggam tangannya dan tidak membiarkannya pergi. Maafkan saya. Mungkin belakangan ini saya terlalu lelah dan tidur terlalu nyenyak. Tidak apa-apa. Kontrak Pak Jason sangat mendesak. Pergilah minta Pak Percival menandatanganinya. Apa Anda sudah melalui prosedur yang benar? Juliana, saya atasanmu. Saya menyuruhmu melakukan sesuatu. Dan kamu malah bernegosiasi dengan saya. Pergi minta tanda tangan sekarang juga. Kalau kamu menunda pengadaan, apa kamu bisa bertanggung jawab? Baik, saya pergi sekarang. Juliana, tunggu saja sampai kamu dipecat. Masuk. Pak Percival, ini ada kontrak yang perlu Bapak tanda tangani. Juliana, ada apa denganmu? Ada apa, Bu Selena? Saya suruh kamu minta tanda tangan Pak Percival di kontrak. Tapi kamu malah ubah nominal sendiri. Perusahaan rugi 30 juta. Apa? 30 juta? Juliana kenapa? Kok bisa buat kesalahan sebesar itu? Cuma lulusan SMA? Bisa kerja apa? Siapa yang bawa dia masuk? Sia. Ada apa ini? Kenapa ribut-ribut? Aku tak peduli kontrak ini. Ditandatangani grup C kalian. Kami minta kalian patuhi. 30 juta. Bayar sekarang, atau kirim barang, atau tanggung akibatnya. Pak Jason, tenang. Juliana selalu teliti. Mungkin ada kesalahpahaman. Salah paham. Aku tidak mau dengar. Berikan saja uangnya. Saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Ini persis kontrak yang Anda berikan padaku. Saya tidak mengubah satu hal pun. Benarkah? Kenapa jumlahnya beda? Ini kesalahan operasionalmu. Kau ambil kontrak yang salah. Saya tidak tahu kalau Anda tidak percaya padaku. Periksa rekaman CCTV. Perusahaan ini bukan milikmu. Jangan periksa sesukamu, Juliana. Kau cuma mau mengelak, kan?
Konyol sekali. Salah sendiri. Sekarang dia coba mengelak. Tepat. 30 juta serius. Dengan pendidikannya, dia seharusnya menyapu jalanan saja. Kenapa dia pikir bisa sukses di grup Shi? Apa dia pikir ini tempat sampah? Aku mau uangku hari ini. Atau aku tidak akan pergi. Pak Percival, Bapak cuma akan nonton saja, tidak bantu Nona Juliana. Kau kasihan padanya karena ditindas. Saya takut, Pak. Dia itu Juliana. Dia bukan orang sembarangan. Kenapa kau berpikir dia tidak bisa mengatasi ini sendiri? Tepat sekali. Bagus sekali. Kakek angin, apa yang bawa kakek ke sini? Jangan ke sana. Lihat dulu Juliana tangani sendiri. Mengerti. Juliana, masih ada yang ingin kau katakan? Kalau Nona Selena bersikeras menyalahkan saya, tak bisa saya bela diri. Nona Selena, saya ingin tanya, bagaimana rencana Anda menyelesaikan ini? Kau rugikan perusahaan besar. Kau akan dipecat. Kerugian, Tuan Jason. Ini kesalahan perusahaan kita. Saya akan bernegosiasi dengan Tuan Jason untuk kurangi kerugian 30 juta menjadi 10 juta. Pengurangan besar. Dia akan setuju. 10 juta? Tidak bisa diterima. Kita sudah sepakat 10 juta. Demi menghormati Nona Selena, 10 juta mungkin bisa diterima. Baiklah, selesaikan hari ini. Transfer 10 juta hari ini, besok ceritanya lain. Memang hebat Nona Selena. Kemampuan negosiasinya luar biasa. Ya, kalau bukan karena Nona Selena, kerugian perusahaan kita akan fatal. Bukan cuma kerugian fatal. Bonus bulanan kita juga bakal melayang. Tidak seperti seseorang yang tidak becus kerja, cuma bisa mengacau, cuma menyusahkan orang. Benar? Diam saja. Tidak ada. Baiklah. Satpam. Segera kemasi barang wanita sialan ini. Singkirkan dia dari hadapanku. Pecat dia. Benar-benar keterlaluan. Tunggu dulu. Bukankah tadi kamu bilang, kamu yakin dia bisa mengatasinya? Kenapa sekarang kamu begitu tidak sabaran? Tidak kok. Jelas. Begitu. Tunggu sebentar. Nona Selena, apa Anda yakin tidak mau memeriksa kontrak ini sekali lagi? Perlu periksa apa? Aku ingat isinya. Kelebihan 30 juta? Mau mengelak? Benar? Lalu kenapa kontrak ini tertulis? Totalnya cuma 48 juta. Apa? Ini tidak mungkin. Aku ingat jelas. Aku beri dia kontrak yang salah. Kenapa berubah jadi yang benar? Apa? Apa yang sebenarnya terjadi? Aku tidak tahu. Bukankah seharusnya jumlahnya salah? Tapi salinan Juliana benar? Ini aneh sekali. Jadi ternyata kamu... Nona Selena, peraturan perusahaan sangat jelas. Aku tidak bisa menutup mata begitu saja, kan? Halo, apa ini departemen legal? Saya punya kontrak di sini. Saya perlu memverifikasinya dengan Anda. Tuan Percival, ada kontrak yang perlu Anda tanda tangani di sini. Saya perjelas, kontrak saya untuk Tuan Percival sudah melalui tinjauan perusahaan. Itu sah. Apa? Jalang ini ternyata tidak terpancing. Aku tahu dia bisa mengatasinya. Jadi, siapa yang tadi panik? Siap menerobos masuk dan menyelamatkan keadaan? Ya, dia bisa atasi sendiri. Aku bisa berhenti khawatir. Benar. Soal jamuan keluarga Song bulan depan, kau harus mengajak Juliana. Tapi, itu jamuan keluarga Song. Kenapa aku harus mengajak Juliana? Baik, kakek. Aku akan memberitahunya. Juliana, Ibu, Blake dan Bella, dan tamu kehormatanku. Mulai sekarang, sesibuk apapun kau, jika gagal lindungi Juliana, jangan harap pulang ke rumah. Mengerti, kakek? Nona Selena, Anda tak lihat kontraknya. Bagaimana Anda bisa yakin nominalnya? Salah. Kecuali kontrak yang Anda berikan padaku sudah salah sejak awal. Apa? Nona Selena, bagaimana Anda tahu nominalnya salah? Bukankah sudah jelas? Jelas ada yang sengaja menjebak Juliana. Kau, beraninya kau bicara omong kosong. Itu tidak benar. Apa kau dalangnya? Bukan urusanku. Aku tak tahu apa-apa. Ini ulah Nona Selena. Dia bilang jumlahnya salah. Urus dengannya. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Kau yang memberitahuku jumlahnya salah. Makanya aku mendatangi Juliana. Jangan berani-berani melimpahkan ini padaku. Persetan. Sekarang aku harus menyalahkannya. Hanya ini jalan keluarnya. Dengar, Selena ular bermuka dua. Dulu kau bilang mau singkirkan dia. Janjinya 20 juta kalau berhasil. Makanya aku ikut. Dasar pengkhianat.
Nona Selena yang merencanakan semuanya. Kenapa dia jebak Juliana? Jahat sekali. Ini benar-benar bukan urusanku. Ini masalah internal grup Shi. Kalian harus selesaikan sendiri. Pak Jason, mau kemana? Asisten Trent, ada urusan keluarga mendadak. Kenapa buru-buru? Bagaimana kalau bicara dengan polisi dulu? Masih banyak waktu untuk pulang setelah itu. Ini tidak ada hubungannya denganku. Pak Percival. Percival, bukan aku. Semua ini ulahnya. Pak Jason yang melakukan semua. Dia yang melakukannya. Selena, pelanggaran berat, jabatan dan gaji dipotong. Lapor ke logistik Percival. Kau tak bisa lakukan ini padaku. Aku tak bersalah. Ini semua gara-gara Juliana. Satu kata lagi, kau dipecat. Atas kebijaksanaan dan ketekunannya, mencegah kerugian besar bagi perusahaan. Juliana sekarang lebih awal dari jadwal. Karyawan tetap. Aku benar-benar jadi karyawan tetap sekarang. Ada apa? Kamu tak senang? Ayo, terima kasih pada Tuan Percival. Tentu, terima kasih Tuan Percival. Saya takkan mengecewakan Anda. Selamat, Juliana. Ya, kamu hebat. Kamu jadi karyawan tetap cuma sebulan lebih. Juliana, ini belum berakhir. Selamat datang kembali, Tuan Muda. Aku akan menggigitmu. Seandainya keluarga sungguhan. Sangat indah. Anda sudah kembali, Tuan Percival. Apple? Kakak, jalankan rencana. Oke. Tuan Percival, Ibu, ada bioskop di rumah. Bisa nonton film bareng. Blake, Bella, Tuan Percival sangat sibuk. Bagaimana kalau ibu saja yang menemani kalian? Oke, ya. Bagaimana kalian tahu? Saya sudah lama tidak nonton film. Ayo, nonton film malam ini. Dia sangat baik. Seandainya saja dia benar-benar ayah anak-anak. Mami, ruang film Om Percival besar sekali. Mami, kalau aku sudah besar nanti, aku juga akan belikan rumah besar yang ada bioskopnya buat Mami. Terima kasih sayang. Tapi kenapa kita duduk begini? Tidak mau duduk berdekatan. Mau tukar tempat? Enggak. Dengan begini Mami dan Om Percival bisa saling mengenal lebih dekat. Mami, film mulai. Ada apa, Mami? Kak, orang dewasa ciuman, anak kecil jangan lihat. Ada yang ingin kutanyakan dari dulu. Di mana ya anak-anak ini? Aku tidak tahu. Kamu tidak tahu? Apa dia menghilang begitu saja tanpa kabar? Bukan. Itu hanya pertemuan yang tak disengaja. Mungkin dia tidak pernah mau bertanggung jawab. Jadi aku tidak pernah mencarinya. Kok ada orang kayak gitu? Blake dan Bella menggemaskan. Hati luluh dibuatnya. Ayah manapun beruntung punya mereka. Tak punya nurani tinggalkan dia begitu saja. Brengsek. Binatang. Menjijikan. Aku tidak menyalahkannya. Tanpa dia, kami hidup baik-baik saja kan? Jadi, kamu sudah tidak berniat mencarinya? Aku tak akan mencarinya lagi. Dalam 3 bulan, aku akan bawa anak-anak dan pergi. Aku bisa membesarkan mereka sendiri. Mungkin aku bisa melakukannya. Ayolah, Bella. Kamu wanita terkuat yang aku kenal. Ngomong-ngomong, orang yang kamu cari di kantor itu, apa dia pemilik tali merah ini? Ya, Seorang gadis? benar. Tapi sebenarnya, aku tak tahu wajahnya. Kami tak saling kenal.
Aku ingin tebus kesalahan padanya. Itu saja. Juliana, lagi mikir apa? Dia Tuan Percival, pewaris keluarga Shi. Jangan mimpi. Tuan Percival, aku belum pernah ke acara seperti ini. Bagaimana kalau aku malah mempermalukanmu? Jangan takut, ada aku di sini. Siapa yang bersama Tuan Percival? Dia dari keluarga mana? Cantik sekali. Ini pertama kalinya dia membawa pasangan ke acara. Apa menurutmu dia tunangannya? Diam. Percival mencintaiku. Aku tunangannya. Nona, khayalanmu akan berakhir sepertinya segera. Apa maksudmu? Nona Selena, jangan bilang belum dengar. Wanita ini Juliana. Ibu tunggal 2 anak. Dia sudah tak tahu Muna pindah ke kediaman keluarga Shi. Apa? Tuan Percival, permisi ke toilet sebentar. Silakan. Apa katamu, Juliana? Wanita jalang itu tinggal di kediaman keluarga Shi. Sepertinya Nona Selena, anak-anak nakalnya itu, dia sudah mengambil hati Tuan Murphy sepenuhnya. Mereka mengincar harta keluarga Shi. Sayang sekali, orang tak berdaya seperti kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi keberadaannya di sana itu berbahaya. Jika rubah licik itu berhasil menjerat Percival, kau tidak akan punya kesempatan. Seorang pedagang kaki 5 berpikir dia bisa menyaingiku. Jalang? Tidak mungkin. Dasar wanita jalang. Aku tahu kau punya niat buruk. Aku peringatkan kau sekarang. Keluar dari rumah Percival. Selena, dengar. Tuan Murphy yang minta kami tinggal di rumah Shi. Kalau kau memang ingin pergi, apa kau pikir dia akan menahanmu? Akui saja. Kau hanya ingin menggoda Percival. Apa kau sudah gila? Pergi atau tidak? Itu bukan urusanmu. Kau, hari ini akan kutunjukkan padamu urusan siapa ini sebenarnya. Selena, kau baik-baik saja. Ayah, ibu, wanita jalang ini mendorong dan memukulku. Kamu tidak apa-apa? Terima kasih jaketnya. ada apa ini? Gadis ini mengingatkanku pada masa mudaku. Siapa kau? Berani-beraninya kau mendorong putriku. Aku tidak mendorongnya. Dia yang mau menamparku duluan. Aku hanya membela diri. Kalau kau tidak berbuat salah, kenapa dia mau menamparmu? Kau pantas mendapatkannya. Kau, Tuan Seth, menurut logikamu, putrimu jatuh karena kesalahannya sendiri. Dia juga pantas mendapatkannya. Kau, Ibu ayah, ini gara-gara wanita sialan ini. Namanya Juliana. Gara-gara dia aku diturunkan jabatannya. Dan sekarang dia masih tinggal di kediaman Shi. dasar sampah. Ayah akan tuntut keadilan untukmu. Tuan Percival, kukira keluarga kita sedang membicarakan perjodohan, tapi kau malah membawa wanita penggoda ini untuk mempermalukan kami. Beginikah caramu menghormati kami? Benar itu, Percival. Kakekmu sendiri yang menyinggung soal perjodohanmu. Perjodohan? Kakek cuma melontarkan ide. Belum ada kesepakatan apapun. Sejak kapan aku butuh izin bawa teman wanita? Lagi pula, soal perjodohan itu masih jauh dari kata sepakat. Apa maksudmu? Percival, apa kau mau membatalkannya? Percival, apa kau benar-benar akan membuang kerja sama bertahun-tahun demi jalang ini? Jangan mendramatisir. Aku hanya bicara fakta. Dasar jalang pelit, apa yang kau pakai padanya? Sampai dia membelamu begini. Kalau aku tidak memberimu pelajaran hari ini, aku bukan Selena. Tuan Seth, jika kau tak bisa mengurus putrimu, aku tak keberatan menggantikanmu. Kau, Percival, kau sudah keterlaluan. Jangan khawatir, Selena. Ayah dan ibu akan menuntut keadilan untukmu. Keadilan apa yang bisa kita dapat? Percival sudah tak mau aku. Jalang itu akan menikah masuk keluarga Shi. Aku tidak peduli. Aku ingin dia keluar dari keluarga Shi. Aku ingin dia mati. Selena, ngomong apa?
Jangan asal bicara. Kenapa menangis? Menangis. Bikin Percival kembali. Ayah, apa ayah punya rencana? Jika hanya menunggu keluarga Shi mengajukan aliansi pernikahan Ini butuh berapa lama? dengan kita, melihat situasi sekarang, kita hanya perlu membuat nasi. Sudah menjadi bubur. Dengan begitu, kau akan bisa mengamankan posisi Nyonya Percival. Ganti bajumu di sini dulu. Ayah akan pergi menjamu tamu. Baik. Tuan, ini anggur yang Anda pesan. Tuan, apa Anda mabuk? Bagaimana kalau saya antar Anda ke kamar untuk istirahat? Tuan, Anda mabuk. Tuan, cepat, tangkap dia. Baju. Ini baju Tuan Percival. Aku lupa mengembalikannya. Tuan Percival. Hah? Sial! Kemana dia pergi? Ayo, cek sana. Tuan Percival, kenapa? Tidak enak badan? Mereka membiusku. Dibius? Aku akan carikan dokter sekarang. Tunggu sebentar. Tuan Percival, jangan menatapku begitu. Juliana, apa boleh? Rasanya sangat tidak asing. Ini. Apa yang kita lakukan semalam? Semalam itu hanya mimpi. Tuan Percival, Anda mabuk. Aku juga tidak ingat apa-apa. Lupakan saja. Lupakan saja. Tuan Percival, aku tahu Anda tidak sengaja. Dan aku tidak butuh pertanggungjawaban Anda. Sungguh, keluarganya sangat baik padaku. Kakeknya juga baik padaku. Bukan karena mereka. Aku takkan bisa masuk grup Shi. Bagaimana mungkin aku menyulitkannya? Anda tidak perlu bertanggung jawab. Sungguh tidak apa-apa. Jangan merasa bersalah.
Tapi aku bersikeras untuk bertanggung jawab. Ayo, ikut aku pulang. Apa? Kau akan menikah? Dan dengan orang di penjual ubi di jalanan dengan buntut 2 anak. Percival, apa kau gila? Aku tak salah dengar kan? Tuan Percival akan menikahiku. Ada apa denganmu, nak? Kenapa tiba-tiba kau mau menikah? Kakek, tak pernah seyakin ini. Aku akan menikahi Juliana mulai sekarang. Hanya bertanggung jawab untuknya. Percival, jangan tertipu. Wanita penggoda itu terlihat baik di luar, tapi kenyataannya mereka hanya mengincar kekayaan kita. Jangan masuk perangkap mereka. Pedagang kaki 5 mau masuk keluarga Shi. Mimpi di siang bolong. Aku yang mau nikah Juliana. Ada masalah. Datang padaku. Kenapa tuduh dia? Kami melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Perjodohan dengan keluarga Song sudah dekat. Malah terpesona sama pedagang kaki 5. Memalukan keluarga Shi. Tepat kau tolak pewaris keluarga Song dan nikahi barang bekas. Orang bodoh pun takkan pilih itu. Barang bekas apa? Jaga bicaramu. Ya, kita lakukan ini demi keluarga. Pikirkan, Juliana punya 2 anak nakal. Kalau dia menikah masuk, dia akan nempel di keluarga kita. Bagaimana kalau nanti dia coba rebut aset keluarga? Lalu grup Shi kita ganti nama. Soal 2 bocah itu, sekilas sudah tahu mereka tidak beres. Ayah, jangan tertipu. Tutup mulutmu, Blake dan Bella. Permata hatiku. Siapapun yang menjelekkan mereka, keluar dari keluarga Shi. Ayah, aku putrimu. Kenapa memihak orang luar? Aku tidak setuju dengan pernikahan ini. Bibi, pernikahanku bukan urusanmu untuk setuju. Kau. Percival, apa kau tidak takut kehilangan muka atau berselisih dengan keluarga Song? Aku adalah CEO grup Shi. Siapa berani mempermalukanku? Aku hanya tahu akan menikahi Juliana. Keputusanku sudah bulat. Kamu sangat keras kepala. Percival, apa ada sesuatu yang kamu lupakan jika kamu menikahi Juliana? Lalu, bagaimana dengan gadis itu? Benar. Bukankah selama ini kamu mencari gadis itu? Apa kamu tidak akan bertanggung jawab padanya? Gadis itu yang disukai Tuan Percival. Percival, aku tahu kamu menikahi Juliana ada alasannya. Tapi gadis itu tidak bersalah. Bagaimana kamu tega membiarkannya menderita? Bagaimana jika selama ini dia juga mencarimu? Tuan Percival, karena ada orang yang kau suka, genggamlah erat-erat. Jangan khawatirkan aku. Juliana, aku bisa bedakan rasa bersalah dan cinta. Yang kuinginkan hanyalah kamu. Bahkan jika aku menemukannya, aku hanya akan memberinya kompensasi. Itu masalah yang berbeda dengan menikahimu. Kakek, keputusanku sudah bulat. Apa yang sebenarnya kamu pikirkan? Juliana memang baik, tapi pernikahan adalah komitmen seumur hidup. Penilaiannya belum berakhir. Kita tidak bisa menyimpulkan terlalu dini. Mari kita tunggu sebentar lagi soal ini. Kenapa? Baiklah. Kamu bahkan tidak mendengarkanku lagi. Baiklah. Blake dan Bella, sebentar lagi bangun dari tidur siang. Nanti kita bicara. Hati-hati, Ayah. Kakek. Apa yang terjadi? Orang tua itu tidak menolak. Mungkinkah dia benar-benar menyetujui pernikahan ini? Orang tua itu sudah makin berumur. Makin lama makin sulit menebak isi pikirannya. Tapi apa? Tapi kalau aku diam saja, masalah ini akan jadi keputusan mutlak. Kita harus pikirkan rencana. Di mana Juliana? Nona Juliana bilang, mulai sekarang dia pergi ke kantor sendiri, tidak bersama Anda. Pak Percival, dia tidak beritahu Anda. Pak, aku berangkat kerja. Aku tak akan merepotkanmu lagi. Terima kasih atas semuanya. Dia menghindariku. Juliana, kamu tidak perlu sungkan begitu. Lihat apa kamu. Ke jalan. Selamat pagi, Pak. Pagi. Aku bawa sarapan. Pak Percival, aku ada urusan. Aku pergi dulu. Juliana, akhirnya aku menemukanmu. Ibu, kenapa ibu ada di sini? Kamu kan putriku, kenapa aku tidak boleh di sini? Oh ya, aku sudah menemukan ayah Blake dan Bella. Hebat juga kamu sekarang. Ternyata kamu kerja di tempat sekeren ini.
gajimu pasti lumayan besar kan? Ibu baru saja rugi uang. Pinjamkan ibu sedikit dong. Wah. Bu, aku lagi kerja. Coba lihat sini. Di sini bukan tempat buat bicara. Ayo ke sana, sebentar. Bu, apa yang ibu bilang tadi itu benar? Ibu sudah ketemu ayah Blake dan Bella. Benar. Aku ibumu. Mana mungkin bohong? Silas, cepat masuk. Bu, ibu panggil aku. Dia ayahnya Blake dan Bella. Silas. 6 tahun lalu, dia juga ada di hotel itu. Dia bersedia beri mahar 300.000, lalu menikahimu. Juliana, ya. Cantik juga kamu. Apa benar kamu ayahnya, Blake dan Bella? Mana mungkin palsu? Hutangku padamu selama bertahun-tahun ini pasti akan kutebus. Lepaskan aku. Jangan khawatir, kalian bertiga. Lagi apa? Ternyata kekasihmu datang mencarimu ya. Juliana, kamu menggoda Percival sambil diam-diam menemui pria lain. Kamu benar-benar wanita gampangan. Kamu anggap grup She ini apa? Markas cewek matre. Tidak tahu malu. Ada apa ini? Kenapa dia terlihat agak mirip mendiang suamiku? Aku bahkan merasa agak familiar. Siapa kamu? Kamu siapa? Berani bicara begitu? Pada putri sulung grup Song? Nona muda grup Song. Saya Silas. Senang bertemu dengan Anda. Mungkinkah dia anak keluarga Song? Juliana. Sebaiknya kamu mengundurkan diri saja. Pulang sana, cepat-cepat menikah, supaya tidak mempermalukan dirimu di sini. Betul. Lahirkan anak lagi mumpung masih muda. Sadarlah. Dan kamu, jangan menempel pada Pak Percival lagi. Pak Percival itu milik Nona Selena kami. Ayo pergi, Juliana. Pulang langsung nikah. Aku janji akan memperlakukanmu baik. Lepaskan aku. Bu, saya mau menikahi putri ibu. Saya janji akan perlakukan. Kamu ngapain? Siapa kamu? Trent usir mereka berdua dari sini. Baik. Apa? Apa yang kalian lakukan? Keluar! Siapa kau? Ini putriku. Putri, dia putrimu. Kau malah jerumuskan dia ke penderitaan. Trent usir mereka. Lepaskan aku. Pergi. Juliana, cek pesanmu. Aku tunggu di restoran. Kamu harus datang. Keluar! Kamu tidak apa-apa. Aku nggak apa-apa. Cuma lecet dikit. Bukan masalah besar. Percival, Juliana wanita murahan, dia menduakanmu. Laki-lakinya sampai ke kantor. Dia cuma mempermainkanmu. Luka berdarah begini bilang kecil. Ayo, ke ruangan. Percival. Juliana, awas saja kau. Aku tidak akan membiarkan hal ini berlalu. Begitu saja. Tuan Percival, biar aku sendiri saja. Jangan bergerak. Apa kau benar-benar akan menemui ayah kandung Blake dan Bella, lalu menikah dengannya? Tidak. Tapi kalau dia benar-benar ayah Blake dan Bella, aku akan mencoba akur dengannya. Lalu apa? Akhirnya bahagia dan menikah dengannya untuk berkeluarga dengan Blake dan Bella. Tuan Percival. Jangan panggil aku Tuan Percival. Aku tak mau jadi Tuan Percivalmu. Tapi ini jalan terbaik kan? Aku tahu kau menikahiku karena rasa tanggung jawab. Status sosial kita bagai bumi dan langit. Aku menikahimu bukan karena tanggung jawab. Aku mohon, jangan pergi. Baiklah. Tuan Percival, orang-orang itu sudah disuruh pergi. Saya permisi dulu. Maafkan aku. Tadi aku kelepasan. Itu hakmu untuk menemui siapapun yang kau mau. Aku tidak seharusnya ikut campur. Tidak apa-apa. Aku pergi dulu. Tuan Percival. Aku bilang aku akan memberinya kebebasan. Tapi, aku juga mau pergi makan. Tidak masalah kan? Apa? Coba cek keberadaan Nona Juliana malam ini. Dan ke restoran mana dia akan pergi. Lalu beritahu aku segera. Cepat sana. Mengerti. Segera saya laksanakan. Akan segera saya urus. Kenapa Tuan tidak tanya Juliana saja? Pria yang sedang jatuh cinta ya. Pikirannya jadi tidak jernih. Tuan Percival, itu jauh sekali. Mungkin tak bisa dengar apa yang mereka bicarakan.
Cari orang bisa baca gerak bibir. Apa? Baik. Saya akan cari jarum di tumpukan jerami. Untuk Anda sekarang. Tuan Silas, laporan medis yang saya minta sudah bawa. Tentu saja bawa. Tapi benda itu tahu sendirilah. Tidak terlalu berguna. Kalau kamu mau tahu, apa aku hebat dalam hal itu? Aku bisa kasih tahu sendiri. Bukan itu maksud saya. Jangan khawatir. Aku pasti bisa tahan beberapa ronde semalam. Mantanku, dan yang sebelumnya lagi, dan yang sebelumnya, dan sebelumnya lagi. Mereka semua sangat puas denganku. Kamu sudah pernah menikah. Tentu saja, laki-laki tak bisa hidup tanpa wanita. Tapi tenang saja, mereka semua sudah mati. Sekarang, kita akan hidup bahagia. Selamanya. Mereka semua sudah mati. Bagaimana mereka meninggal? Mati sakit, apalagi? Tapi mantanku pengecualian. Mantanku mati karena utang judiku. Dia dipukuli sampai mati. Jadi Anda penjudi? Jangan iri padaku. Waktu aku menang uang di meja judi dulu, aku keren sekali waktu itu. Tapi kamu tak perlu kerja lagi. Di rumah saja, lahirkan anak laki-laki untukku. Aku bisa menghidupi kalian semua. Saya tidak berani. Saya tidak mau mati muda. Apa katamu? Tidak ada. Tuan Silas, bisa berikan laporan medisnya sekarang? Baiklah, ini. Anda bukan ayah Blake dan Bella. Kamu bukan ayah Blake dan Bella. Juliana, apa yang kamu bicarakan? Berhenti bicara. Darahmu O, aku A. Mustahil kita punya anak golongan darah AB. Kamu bohong. Oh, kamu meminta laporan medisku. Jadi kamu ingin memeriksa golongan darahku. Kamu cukup pintar. Tapi terus, kenapa? Bagaimanapun, kamu tetap harus ikut denganku baik-baik. Jangan khawatir, aku akan merawatmu dengan baik. Lepaskan, lepaskan aku. Ikut aku. Lepaskan aku. Trent, Ya, bawa dia ke kantor polisi. Pastikan dia membusuk di penjara. dimengerti. Apa kamu baik-baik saja? Aku tidak apa-apa. Sedang apa kamu di sini? Aku hanya kebetulan lewat. Dan kebetulan melihat semua ini, apa yang sebenarnya terjadi. Silas, bukan ayah Blake dan Bella. Benarkah? Iya, Dia tak pantas jadi ayah. Tapi ibumu yang bawa dia, bagaimana mungkin itu palsu? aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Angkatlah. Cepat angkat. Halo, Juliana. Hei, Bu. Silas itu palsu. Dia bukan ayah Blake dan Bella. Apa sebenarnya yang terjadi? Aku juga tidak tahu. Bukankah ibu yang membawanya ke sini? Dia temui aku. Bilang selama ini dia terus cari kamu, mau bertanggung jawab atas kedua anak itu. Aku tak pikir panjang, jadi aku bawa dia temui kamu. Jangan mudah percaya orang lagi. Tunggu, Juliana, begini. Aku sudah lama tidak melihat Blake atau Bella. Bisa kau bawa mereka kembali? Mengerti? Sudah kulakukan perintahmu. Kalian sudah janji tak akan menyakiti Blake dan Bella. Katakan padaku, di mana Juliana dan ayah mereka bertemu? Dia tak tertipu palsu. Aku cari yang asli. Lihat dia menikah masuk keluarga Shi. 6 tahun lalu. Di hotel pemandian air panas di Moon Manor. Hotel pemandian air panas. Bukankah itu hotel tempat Percival menginap? Malam itu, wanita dengan Percival itu Juliana. Pantas sikap ayah tidak normal. Dia pasti lihat laporan tes DNA dan tahu dua bocah itu. Dia cuma bersandiwara di depan kita. Apa? Aset keluarga Shi akan diberikan kedua bocah itu. Keputusannya di tanganku. Kalau begitu kau punya rencana? Juliana akan membawa bocah-bocah itu pulang. Lalu
kita tinggal. Selama dua bocah itu ada di tanganku. Dia tak punya pilihan selain menurut. Ma, aku kangen nenek. Aku juga. Tenang, sebentar lagi. Kita akan bertemu dia. Blake, Bella. Apa-apaan ini? Siapa yang nyetir? Kejar mereka! Ma, mereka bodoh sekali. Bukan karena mereka bodoh, tapi karena mama yang paling pintar. Juliana, sudah sampai. Belum. Terjadi sesuatu di jalan. Blake dan Bella diculik. Apa? Blake dan Bella diculik? Jangan panik. Aku cari mereka di seluruh kota sekarang. Hello? Kenapa dia cepat tutup telepon? Aku belum selesai bicara. Halo, Bu. Juliana, orang-orang mereka akhirnya pergi. Akhirnya ibu bisa memberitahumu. Jangan sekali-kali pulang ke rumah. Ibu tahu sesuatu? Ibu tidak tahu apa-apa. Mereka mengancam ibu. Mereka juga sebut 6 tahun lalu. Terima sesuatu tentang 6 tahun lalu. Apa? 6 tahun lalu? Ya ampun, hari kamu dibius penagih utang. Lalu kabur ke hotel pemandian air panas Moon Manor. Katanya orang yang bersamamu adalah Percival. Apa katamu? Mereka bilang Blake dan Bella adalah anak Percival. Apa katamu? Blake dan Bella diculik. Ya. Tuan Murphy. Kakek, baik-baik saja. Kakek, ada apa? Kamu harus temukan mereka. Pastikan keselamatan mereka. Mereka tidak boleh terluka sedikit pun. Apa kamu mengerti? Aku mengerti. Kamu benar-benar harus. Kakek, aku mengerti. Tidak. Kamu tidak mengerti. Aku tidak pernah memberitahumu. Mereka adalah anak kandungmu. Apa katamu? 6 tahun lalu, wanita di hotel pemandian air panas. Itu Juliana. Orang yang kamu cari. Aku baru tahu setelah lihat hasil tes DNA. Pastikan keselamatan anak-anak. Kakek, aku mengerti. Segera blokir semua lalu lintas kota. Kerahkan semua sumber daya untuk menemukan Blake dan Bella dalam 10 menit. Aku ingin semua informasinya. Tuan Percival, apa Anda yakin Tuan Muda Blake dan Nona Muda Bella telah diculik? Apa maksudmu? Aku menemukan bahwa Nona Juliana sedang menyetir bersama Blake dan Bella menuju ke kediaman keluarga Shi. Oke, aku mengerti. Juliana, maafkan aku. Aku baru sadar. Yang selama ini ku cari adalah kamu. Aku juga baru tahu. Percival, terima kasih. Karena itu kamu. Maukah kau menikah denganku? Apa aku punya pilihan untuk tidak menikahimu? Tidak. Tidak sama sekali. Sedikit pun tidak. Papa, apa kau benar-benar papa kami? Ya. Blake, Bella, maafkan aku. Aku bahkan tak tahu kalian ada. Aku menelantarkan kalian. Mulai sekarang, aku akan tebus semuanya. Percival, bocah-bocah ini memanggilmu apa, Papa? Percival, kau harusnya menikah dengan Selena. Bagaimana kau mengakui bocah-bocah ini sebagai anakmu? Tidak takut omongan orang. Benar, Percival. Kami datang hari ini untuk bahas perjodohan antara kedua keluarga kita. Situasi kacau begini. Bagaimana kami tenang percayakan putri kami padamu?
Itu Nyonya Tessa. Selena, benar-benar putrinya. Kita benar-benar berjodoh, bukan hanya dirawat di rumah sakit yang sama. Anak kita berdua punya tanggal melahirkan yang sama, dan dua-duanya perempuan. Ya, baju-baju ini, satu set untukmu, satu untukku. Nanti bayinya lahir, kita pakaikan ini ke mereka. Wah, cantik. Terima kasih, Nona Tessa. Saat waktunya tiba, akan kupakaikan untuk Juliana kecilku. Wajahnya tak asing. Aku rasa pernah melihatnya. Tidak perlu perjodohan. Percival, apa maksudmu? Tuan Percival, Tuan Murphy memanggil Anda. Katanya dia khawatir soal anak-anak dan minta Anda masuk duluan. Ayo masuk dan bicara. Tuan Murphy, mereka sudah datang. Kakek buyut. Kakek buyut. Cicit-cicitku sayang. Syukurlah kalian baik-baik saja. Kalau tidak, kakek pasti sudah tamat. Kakek buyut. Kami baik-baik. Kakek, jangan khawatir. Mulai sekarang tetaplah di sisi kakek. Jangan pergi kemana-mana. Dengar, Kami mengerti. bawa mereka istirahat. Suruh dapur buatkan makanan enak. Pastikan mereka dirawat baik. Baik, Ada apa ini? Bukankah kamu bilang rencananya berhasil? Berhasil apanya? Tante, kenapa diam saja? Tidak apa-apa. Aku khawatir soal keselamatan kedua anak itu. Tak kusangka mereka selamat secepat itu. Benar? beruntung sekali. Apa penculiknya sudah tertangkap? Kakek, aku sudah kirim orang untuk menangkap mereka. Siapapun berani sentuh keluarga kita. Bawa ke sini saat tertangkap. Aku lihat siapa berani begitu. Kami ada urusan lain. Kalian bicara dulu saja. Tuan Murphy. Keluarga ini kaya sekali. Tuan Murphy, Sebenarnya apa yang terjadi? sebenarnya mereka anak siapa? Mereka anakku dan Juliana. Mustahil, Percival. Kamu belum kenal Juliana lama. Mana mungkin punya anak sebesar itu? Demi bersamanya, kamu berani mengarang kebohongan apapun. Percival, kamu harusnya menikahi Selena. Kenapa kau bersama wanita lain? Apa salahnya wanita lain, Julianaku? Dia cantik dan rajin. Kenapa dia tak boleh bersama Tuan Percival? Kamu bilang dia putrimu. Benar, Nyonya Tessa. Lama tidak bertemu. Kamu? Aku ingat sekarang. Kamu Gwen? Dulu, kita berdua melahirkan di rumah sakit bersama. Anak kita lahir di hari yang sama. Benar, Nyonya Tessa. Baju yang Anda berikan pada Juliana masih kusimpan sampai sekarang. Ibu, apa ibu kenal Bu Tessa? Ya, kenal. Tidak sangka aku ulang tahun bareng si miskin ini. Ya ampun, kamu benar-benar tahu cara mempermalukanku. Ada apa ini? Kenapa putrinya Gwen mirip denganku? Tapi Selena, tidak mungkin. Aku pasti salah lihat. Pasti begitu. Baiklah, hari ini kita di sini untuk bahas pernikahan Selena. Kenapa malah melenceng? Tuan Murphy, walaupun sebelumnya pernikahan kedua keluarga kita belum diresmikan, sudah dibicarakan, keluarga kalian tidak mungkin mengecewakan Selena sekarang. Kakek, ku bilang, aku hanya akan menikahi Juliana. Dulu dia, sekarang pun dia. Mau lihat Blake dan Bella tanpa ibu, tanpa seorang ibu. Sejak dulu, ambil anaknya, buang ibunya. Di keluarga kaya, punya anak haram itu biasa. Kami tak sepenuhnya menentang. Benar, dua bocah itu anak-anak Percival. Mereka anak Percival. Aku akan memperlakukan mereka seperti anakku sendiri. Tuan Murphy, penjual ubi, lawan pewaris muda. Anda harusnya tahu siapa yang dipilih. Kakek, kalau paksa aku nikahi wanita lain, aku terpaksa putus hubungan dengan keluarga Shi. Kamu makin lama makin kurang ajar. Ada apa denganmu? Apa kamu jadi bisu? Kita sepakat datang ke sini untuk menuntut keadilan bagi Selena. Kenapa kamu diam saja? Aku sedang melamun. Maaf. Aku ke toilet dulu. Kamu,
Wanita tidak berguna. Aku juga mau ke toilet. Dia benar-benar sangat mirip. Aku beli 2 baju ini. Satu untukmu, satu untukku. Nanti anak-anak lahir, mereka akan pakai. Tidak, kedua anak itu baju sama persis. Baju yang sama persis. Bagaimana jika perawat menukar mereka? Tidak mungkin. Nyonya Tessa, Anda baik-baik saja. Tapi kalau benar, kalau anakku tertukar, besar tanpa kita, hidup menderita, lalu aku nggak apa-apa, tadi cuma pusing sedikit. Terima kasih, Juliana. Kamu terlalu baik. Hei, tunggu sebentar. Juliana, bagaimana kabarmu selama bertahun-tahun ini? Meskipun keluargaku tidak terlalu kaya, dan ayahku meninggal lebih awal, ibuku selalu menyayangiku. Terima kasih atas perhatian Anda. Pendirianku tetap, keluarga Song belum beraliansi. Dulu tidak, sekarang tidak, dan di masa depan pun tidak. Pedagang kaki lima tak berharga. Kau tega kampakkan keluarga Song. Percival, tak takut orang-orang membicarakanmu di belakang. Maka Anda tidak perlu mengkhawatirkannya. Kau. Tapi dipikir-pikir, aku harus berterima kasih. Kalau tidak kau biusku, aku tak bisa nikahi Juliana secepat ini. Keluar kamu. Tak mungkin kecewakan keluarga kami. Pernikahan ini harus disetujui. Tuan Murphy, apa yang kau pikirkan? Aku akan memikirkannya lagi. Kakek. Tuan Murphy. Cukup. Salahnya menunggu beberapa hari lagi. Bubar. Aku lelah. Juliana, lihat saja nanti. Selena, jangan marah. Kau buta! Dasar sampah. Berani kau sentuh aku? Dengan tangan kotormu yang rendahan, disentuh sedikit, aku merasa kotor. Ibu tidak apa-apa. Ibu tidak apa-apa. Semoga itu hanya perasaanku saja. Juliana adalah anakku. Juliana adalah anakku. Apa yang sedang kau pikirkan? Aku sedang memikirkan Nona Tessa. Hei, tunggu sebentar. Juliana, bagaimana kabarmu beberapa tahun ini? Kenapa kau memikirkannya? Tidak ada apa-apa. Kenapa kau masih bangun selarut ini? Ada yang belum kuselesaikan. Apa itu? Apa yang kau lakukan? Jangan sampai anak-anak dengar. Pas aku sampai, anak-anak sudah tidur di kamar kedua. Juliana, besok ada yang harus kita lakukan. Apa? Besok kamu akan tahu. Percival, kenapa kamu bawa aku ke sini? Untuk menikah. Tapi kakekmu belum setuju. Kalau dia mau kamu nikah sama Nona Selena, bukankah ini kurang pantas? Pernikahanku aku yang tentukan. Juliana, apa kamu bersedia? Ayo. Selamat menikah. Iya Tuhan, aku beneran sudah nikah. Rasanya nggak nyata banget. Rapat sedikit. Lihat kamera. Oke. Selamat menikah, sayang. Selamat menikah. Wah, aku nggak salah lihat nih. Tuan Percival pegang tangan Juliana. Berita heboh apa ini? Mereka ternyata beneran ambil akta nikah. Grup She sekarang punya nyonya, bos. Apa? Nyonya, bos. Semua bekerja sangat baik kuartal ini. Pertahankan kerja bagus di kuartal depan. Keuangan, silakan lapor. Baik, Pak. Keuangan kuartal ini. Tunggu. Sayang, bisa tolong tuangkan segelas air untukku? Sayang. Ya ampun. Juliana ternyata adalah istri bos.
Ya, Tuan. Aku tidak percaya. Aku harus melihat mereka bermesraan di kantor. Jantungku tidak kuat. Ini terlalu manis. Apa yang kamu lakukan? Kita sedang di kantor. Panggil aku Juliana. Mengerti, sayang. Aku dukung banget pasangan ini. Ini manis sekali. Kau bisa pingsan karena saking gemasnya. Aku tidak akan menyerah. Lihat saja nanti. Hei, Percival, kami baru saja mengambil buku nikah. Apa kakek tidak akan marah? Jangan khawatir. Ada aku. Semuanya akan baik-baik saja. Selamat menikah Mama dan Pak. Semoga langgeng sampai tua. Semoga cepat punya adik. Terima kasih, sayang. Kakek, aku dan Juliana sudah urus surat nikah. Tolak keluarga Song untukku. Lamaran keluarga Song, tolong tolakkan untukku. Dasar kurang ajar. Ini masalah besar. Bagaimana bisa kamu seceroboh itu? Apa menurutmu ini adil bagi Juliana? Kupikir kakek tidak akan setuju. Apa aku bilang aku tidak setuju? Keluarga Song ada di sana hari itu. Kalau aku langsung menolak, semua orang akan merasa malu. Aku sedang memikirkan rencana yang matang. Siapa sangka kamu begitu cepat tanggap? Kamu langsung membawa Juliana dan menikah. Oh, begitu. Terima kasih, Tuan. Ganti panggilanmu. Terima kasih, kakek. Kemarilah. Bawa barang-barangnya masuk. Seserahan dari keluarga Shi, 6 mobil mewah, 10 villa, dan uang tunai 68 juta. Tidak perlu, kakek. Aku saja. Kamu sudah lahirkan Blake dan Bella untuk keluarga Shi. Ini yang pantas kamu dapatkan. Kita keluarga sekarang. Jangan sungkan. Terimalah. Kalau begitu, terima kasih, kakek. Kalian boleh pergi sekarang. Ayah sudah gila. Habiskan banyak uang untuk nikahi penjual ubi. Ayah tidak malu. Benar. Aku malu keluar rumah. Semua diam. Juliana. Sekarang dia menantu keluarga Shi. Siapa berani jelek-jelekan dia lagi? Aku tak akan biarkan. Tuan Percival, penculiknya sudah tertangkap. Haruskah kami bawa mereka masuk? Pelayan. Bawa mereka masuk. Aku mau lihat. Siapa yang berani? Ayo, bawa mereka masuk. Bicara. Siapa yang menyuruhmu? Siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Aku kasih kesempatan bicara jujur. Kalau tak mau bicara sekarang, aku serahkan kau ke polisi. Pikirkan baik-baik. Begitu kata-kata terucap, tak akan jadi milikmu lagi. Mengerti? Kami cuma incar uang, makanya kami culik kedua anak itu. Tak ada yang suruh kami. Benar, tidak ada yang memerintah kami. Begitukah? Blake dan Bella tinggal di kediaman keluarga Shi. Tidak ada orang luar yang tahu soal ini. Jika tidak ada yang membocorkan informasi padamu, bagaimana kamu bisa tahu? Kenapa tidak mau aku jujur saja? Kami di acara makan malam tahun baru. Kita lihat Tuan Murphy sayang kedua anak itu. Lalu kami berniat buruk. Tepat. Juliana. Ibu, kenapa ibu ada di sini dan ibu membawa ayam? Ayam kampung paling bergizi. Aku bawakan untuk Tuan Murphy. Haha, Anda perhatian. Terima kasih. Aku datang setelah melihatnya di media sosial. Karena sekarang kalian sudah resmi menikah. Kapan kalian akan mengadakan pesta pernikahan? Segera, Bu. Baguslah. Kalianlah yang menculikku. Kenapa kalian ada di sini? Tuan Murphy, itu mereka memaksaku. Mereka menipuku untuk bawa anak-anak kembali, lalu menculik mereka. Aku tak kenal kalian sebelumnya. Aku tak tahu rencana kalian apa. Sekarang aku tahu. Kalian tidak ingin putri menikah dengan keluarga Shi. Kamu bicara sembarangan. Kau bicara omong kosong. Ayah, wanita murahan. Tak berani kau bikin keributan di rumah keluarga Shi. Panggil orang usir dia. Aku masih di sini. Bibi, apa yang ingin Bibi lakukan? Percival, aku hanya takut kau tertipu. Ia mahir berbohong. Jangan percaya dia. Aku sama sekali tidak kenal orang ini. Ini fitnah. Memfitnah orang?
bisa membuatmu dipenjara. Jangan buang-buang kata padanya. Tangkap dia, bawa ke kantor polisi. Penjaga, Cukup. Kau tidak bisa sembarangan menangkap orang. Ini negara hukum. Kita harus mengikuti aturan. Ayah, aku lakukan ini demi keluarga Shi. orang-orang ini demi uang. Mereka tak punya batas moral. Ayah dibutakan oleh mereka. Kalian tidak tahu malu. Aku punya cara. Cara apa? Mobil yang kubawa tadi, milik kedua penculik itu. Rekaman kamera dashboard di dalamnya. Seharusnya ada buktinya. Kau pintar sekali. Tante, Prestir. Cepat ke mobil itu. Ambil kamera dashboardnya. Kirim videonya padaku. Baik. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kenapa panik? Belum tentu ada buktinya. Lagi pula, aku putri keluarga Shi. Biarpun kakek pilih kasih. Apa yang bisa dia lakukan padaku? Prestir, videonya sudah dikirim ke ponsel Anda? 3 juta, mau tidak? 4 juta. Cuma culik 2 anak kecil ini kan? Bawa mereka padaku. Aku akan bicara dengan Juliana. Jika dia tidak menikah dengan keluarga Shi, aku kembalikan anak-anak padanya. Kalau dia menolak, tuh siap-siap ambil mayat anak-anaknya. Sekarang, apa kata kalian? Ayah, ini sudah direkayasa. Ini pasti sudah direkayasa. Mana mungkin aku mengatakan hal seperti itu? Ayah lebih percaya orang luar daripada kami. Kalian sudah keterlaluan. Beraninya kalian menyentuh anak-anak. Kalian masih tidak mau mengakui ya? Itu dia. Dia yang menyuruh kami untuk menculik mereka dan janjikan kami uang. Ya, itu mereka. Mau bilang apa lagi? Aku lakukan ini demi keluarga Shi. Mana mungkin keluarga Shi menikah dengan penjual kaki lima? Siapa tahu kedua anak ini. Bisa saja anak dia dengan orang lain. Tes DNA bisa palsu. Demi keluarga Shi, kau bisa menculik secara terang-terangan. Demi keluarga Shi, cari pria palsu untuk sandiwara. Benarkan? Maksudmu? Sila sudah mengaku. Dia bilang kau yang menyuruhnya. Menyamar sebagai aku dan tipe Juliana. Karena sudah sampai seperti ini, aku tidak perlu berpura-pura lagi. Benar, aku yang melakukan semua ini. Terus kenapa? Kalau bukan karena pilih kasih si tua bangka ini, apa aku akan jadi begini? Kau! Bahkan jika aku merencanakan penculikan itu, bahkan jika aku menyuruh orang bersandiwara, lalu kenapa? Aku adalah putri sulung keluarga Shi. Kalau kau hebat, panggil polisi dan tangkap aku. Lihat keluarga Shi, rela tanggung malu. Kalau kamu hebat, coba tangkap aku. Kalian berandalan. Kalian berani melakukan hal seperti ini. Kalian pikir aku akan membiarkannya? Mengawal. Bawa kedua berandalan ini. Kirim mereka ke luar negeri tanpa seizinku. Jangan kembali. Baik, Tuan. Ayah tidak boleh melakukan ini. Ayo, lepaskan aku. Lepaskan. Jangan sentuh aku. Trent bawa mereka ke kantor polisi. Setelah diselidiki, proses sesuai hukum. Baik, Tuan. Pergi. Juliana, ibu mau bicara. Bisa keluar sebentar. Ibu, kenapa ibu ragu-ragu begitu? Kenapa tidak langsung bicara saja? Aku juga tidak tahu. Oh iya, kamu ingat Nyonya Tessa yang waktu itu? Maksud ibu? Ibunya Selena? Iya, dia meneleponku kemarin. Katanya dia ingin mengundangmu ke rumah keluarga Song. Sepertinya untuk meluruskan kesalahpahamanmu dengan Selena. Kamu mau pergi? Hei, Ibu kenapa? Kenapa undang Juliana? Dia orang rendahan. Pantas dia masuk rumah keluarga Song. Bu, ibu pikir apa? Hasil tesnya belum keluar. Mungkin salah sangka. Aku cuma merasa keluarga Shi dan keluarga Song. Kalau terus-terusan bersih tegang begini, itu bukan jalan keluarnya. Jadi aku mengundang mereka ke rumah kita untuk meluruskan semuanya. Nggak ada yang perlu aku bicarakan dengannya. Benar. Begitu dia sampai di sini, akan kuberi dia pelajaran. Beraninya dia merudung putriku, akan kubuat dia menyesal. Ayah memang yang terbaik buatku. Cukup, hari ini mereka adalah tamu. Kalau kamu terus tidak sopan dan melakukan hal yang keterlaluan, jangan salahkan aku kalau aku bertindak tegas. Kamu? Apa ibu sudah gila? Kenapa dia malah membela wanita jalang itu? Tenang saja. Masih ada ayah. Ayah pasti akan membalaskan dendammu. Kalau kamu nggak mau pergi sekarang, kita bisa langsung pulang saja.
Bukankah ibu bilang, baju pertama yang kupakai saat lahir diberikan oleh Nyonya Tessa. Hanya demi kebaikan itu, aku harus pergi. Aku akan pergi bersamamu. Mereka datang. Kamu Villa, kan waktu bayinya lahir, aku lihat kamu di rumah sakit. Kamu yang rawat Selena, kan? Ya. Iya. Nyonya Tessa, Anda sudah sampai. Ayo, silakan masuk, silakan masuk. Dasar jalang! Kau rebut Persivalku, dan kau berani datang ke rumahku. Beraninya kau. Selena, bicara yang sopan. Willa, ada apa? Masa tuang teh saja tidak bisa? Willa takut sama orang jahat. Kamu mau teh, kan? Biar aku sendiri yang membawakannya untukmu. Selena, kamu kenapa? Selena, apa kamu sudah gila? Sejak kapan aku jadi milikmu? Kalau bukan karena si jalang ini, kamu mau batalkan pertunangan? Ku beritahu, aku tak akan pernah restui kalian. Kuharap Juliana, si jalang cepat mati. Benar-benar keterlaluan. Karena keluarga Song tidak menyambut kami. Kalau begitu, mari kita pergi. Hei, tunggu sebentar. Baju Nona Juliana basah. Ganti baju dulu sebelum pergi. Bisa masuk angin nanti. Tidak baik. Ibu? Kalau begitu ganti bajumu lalu pergi. Pergilah. Kalau begitu kami merepotkan Nyonya Tessa. Ikut aku. Tanda lahir. Benar-benar ada tanda lahir. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Hah, anak ini ada tanda lahir di bahu kanan. Kenapa hilang? Tanda lahir? Aku tak ingat. Anakku ada tanda lahir di bahu. Mungkin aku salah ingat. Ada apa? Bu Tessa? Tidak apa-apa. Ayo keluar. Nyonya, ada yang mengantarkan ini. Katanya, ini harus diberikan langsung kepada Anda. Sudah sampai. Akhirnya. Sampai juga hari ini. Tolong bawa Nona Juliana keluar. Aku akan ke sana sebentar. Baik. Oh, iya. Panggil Tuan masuk juga. Baik. Silakan lewat sini. Ya Tuhan. Kumohon jangan mempermainkanku. Selena adalah putriku. Kuharap ini semua hanya ilusi. Juliana adalah putriku. Juliana ternyata adalah putriku. Bukan Selena. Juliana adalah putri kandungku. Ada apa denganmu? Kamu membiarkan Juliana pergi begitu saja. Aku masih ingin memberinya pelajaran. Kamu... Kenapa kamu menangis? Tidakkah menurutmu Juliana mirip denganku saat masih muda? Ya. Bagaimana mungkin? Maksudmu Juliana putri kandung kita? Aku pikir ini mustahil, tapi ini benar. Mustahil? Benar-benar mustahil. Penjual ubi rendahan itu, bagaimana mungkin dia? Mungkinkah laporan ini salah? Laporan ini mungkin salah. Mustahil. Orang-orangku terus mengawasinya dengan ketat. Tidak mungkin salah. Jika salah, hanya satu kemungkinan, yaitu saat kelahiran mereka pakai baju sama. Seseorang salah dan menukar mereka. Bagaimana mungkin ini terjadi? Oh, ya. Willa lah yang merawat Selena saat itu. Mungkinkah dia tahu sesuatu? Aku akan pergi menanyakannya. Sekarang. Katakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi? Itu benar. Aku yang melakukannya. Aku yang menukar anakmu diam-diam. Bisa dengan anak Gwen. Tapak kamu puas? Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa? Sesama manusia. Kenapa kamu dapat segalanya dengan mudah? Dan tinggal terima jadi? Ku cuma bisa jadi. Orang rendahan yang tak berharga. Ku cuma mau kamu menderita. Biar kamu juga merasakan rasanya jadi orang miskin. Dasar kau licik, keluargaku.
Perlakukanmu dengan baik. Tega-teganya kau lakukan itu. Sudah lebih dari 20 tahun. Kamu sembunyikan dari kami selama itu. Kamu membuat aku dan putriku terpisah sekian lama. Ini semua adalah karma. Karma, kamu mengerti? Bawa dia ke kantor polisi. Akan kubuat dia bayar perbuatannya. Karma. Jadi aku bukan pewaris keluarga Song. Ternyata Juliana lah orangnya. Jadi akulah yang hanyalah orang kampung penjual ubi jalar. Juliana, jika bukan karenamu, semua ini seharusnya menjadi milikku. Jangan harap bisa merebut segalanya dariku. Selena, mau pergi kemana kamu? Gawat, Selena nggak dengar itu kan? Kami Selena. Tessa orang yang sangat baik. Awalnya aku pikir bisa habiskan lebih banyak waktu bersamanya. Nggak nyangka jadi begini. Nggak apa-apa, anggap saja ini kesempatan santai. Tunggu sebentar, aku harus angkat telepon dulu. Juliana, tunggu saja pembalasanku. Aku ingin kamu mati sekarang juga. Juliana. Kamu gak apa-apa? Aku baik-baik saja. Juliana, kamu nggak apa-apa? Percival, kamu nggak apa-apa. Ibu memukulku. Ibu memukulmu? Itu nyawa manusia. Kamu hampir saja membunuh orang. Selena, kamu benar-benar membuat ibu kecewa. Dia pantas mati. Kalau bukan karena Juliana, aku pasti masih jadi nona muda keluarga Song. Percival juga pasti milikku. Semua gara-gara Juliana. Dia merebut segalanya dariku. Bicara apa? Aku nggak ngerti. Tapi kamu nggak bisa salahin Juliana soal ini. Kalian tertukar waktu lahir di rumah sakit. Dia juga nggak salah. Dia juga korban. Tessa, apa yang kamu katakan? Sama Juliana, kamulah nona muda keluarga Song yang sebenarnya. Aku adalah ibu kandungmu. Apa? Juliana, maafkan aku. Juliana, soal kata-kataku tadi, aku minta maaf padamu. Aku juga tak tahu kenapa begini. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa begini? Ayah, ibu, apa kalian berdua mau membuangku? Selena, meski kamu bukan putri kandung ayah, kamu tetap putriku. Lalu bagaimana dengan Juliana? Apa kalian mau membawanya kembali? Dengar, keluarga Song cuma boleh punya satu putri, aku. Selena, berani kau bicara begitu? Juliana, kamu? Cukup. Masalah ini sulit dipercaya. Untuk sementara, kamu jelaskan dengan jelas, biarkan dia tenang. Nanti kita bicarakan lagi. Siapa Selena? Itu aku. Ada laporan polisi. Katanya kamu bikin onar dan percobaan pembunuhan. Ikut kami. Lapor polisi. Siapa yang lapor polisi? Aku. Orang harus selalu membayar harga atas perbuatannya. Renungkanlah kesalahanmu. Juliana, kamu menang. Dengan sifatnya yang begitu, kalau tidak diberi pelajaran, dia tidak akan pernah berubah. Nyonya Tessa memanjakan anak sama saja dengan mencelakainya. Tanggal perkiraan lahir sudah lewat. Kenapa perutku masih tenang? Sayang, hal ini tak bisa diburu-buru. Jangan buru-buru. Pelan-pelan saja. Ada apa? Tidak. Sepertinya aku mau melahirkan. Apa? Mau melahirkan? Juliana, kamu tidak apa-apa? Mama, apa sakit? Apa kami akan punya adik bayi? Mama, semangat ya. Cepat bawa dia ke rumah sakit. Cepat. Bagus sekali. Aku akan punya cicit lagi. Cuacanya cerah hari ini. Hidup jadi semakin indah.